Silakan, Miss Lia. Now you are the host and you are the teacher for this meeting. Yeah. Floor is yours. Thank you, Miss Lima. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Fine, thank you. I'm fine. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya, apalagi sekarang kondisinya masih pandemi, ditambah musim hujan, jadi harus jaga kesehatan dan juga pola makan. Iya, Miss. Yes. Nah, jadi sebelumnya Miss Lia mau ucapin makasih banyak karena udah mau join ke meeting pertemuan pagi ini. Makasih banyak semua. Sama-sama. Ya, Miss. Ya, Miss. Ya. Ya, Miss. Oke, jadi hari ini Miss Lia mau bahas tentang masih materi conditional sentence yang tipe ketiga. Tapi Oke, Miss. Ya, tadi semuanya udah ngisi absen dari Miss Lima kan ya? Yang di Google. Udah, Miss. Udah. Miss. Paratos. Udah. Ya, Miss. Alhamdulillah. Siapa Sudah. itu yang paratos? Siap. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita siap basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, semoga lancar ya Allah. Nah, Amin. untuk pembelajaran kali ini, Miss Lia mau pakai PowerPoint. Jadi nanti Miss tayangin PowerPoint ya. Bentar. Ya. Oke, Miss. Ya. Udah kelihatan belum di HP kalian PowerPoint dari Miss Lia? Sudah, Miss. Kelihatan, Miss. Bacaannya? Udah kelihatan? Bacaannya apa di sana? Conditional sentence type 3. Iya, jadi type 3. So, ini materi kita pagi ini masih conditional sentence type 3. Sebelum kita mulai pembelajaran dan materi yang akan Miss bahas, Miss di sini ada kompetensi dasar dari materi kita. Itu ada menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional terkait pengandaian terjadinya sesuatu yang tidak nyata pada saat ini dan pada waktu lampau. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu membedakan makna pengandaian yang berbentuk past dan past perfect. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di materi hari ini nih, yaitu melalui model discovery learning, peserta didik mampu memahami format conditional sentence tipe 3, membuat kalimat berbentuk conditional sentence tipe 3, dan juga melatih penggunaan kalimat conditional sentence tipe 3. Gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, Ya, Miss. Di sini di layar HP atau laptop kalian pasti kelihatan kan di PowerPoint ada Miss punya satu kalimat. Ya, Miss. Ya. Ada yang mau bantu baca kalimatnya? Kok diam? Apa dibaca aja? So, siapa yang mau baca? Siapa Enggak ada, Miss. ya? Kenapa? Nggak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Enggak, Miss. Terlalu. Kenapa? Kelihatan. Terlalu jauh. Bisa di zoom, Bang. Oh ya tah. Siapa yang mau Aku mau baca. Oke, silakan. If I had studied hard, I would have passed the exam. Oke, nah itu. Jadi kalimatnya if I had studied hard, I would have passed the exam. Nah, dari kalimat ini
verbnya tuh yang mana sih? Verbnya masuk ke verb berapa? Verb 1, verb 2, atau verb 3? Verb 3. Bab 3. 3. Verb 3. Verbnya apa aja tuh bisa sebutin? Studied. studied. I will have method next time. Iya, benar banget. Nah, if I have studied hard, I would have passed the exam. Dari kalimat ini, kalian udah kebayang nggak sih pola kalimat dari conditional sentence yang itu? Bayang. Kebayang. Udah ada yang Kebayang, Miss. paham? Paham. Ya? Udah, Miss. Berarti kalau Miss Lia minta untuk nyebutin pola kalimatnya bisa? Insya Allah. Bisa, Miss. Bisa. Insya Coba Allah. satu orang perwakilan tolong Bisa, Miss. pola kalimat dari kalimat ini. Oh, bisa. If ditambah Ya. subjek, Hah? ditambah verb, ditambah objek, ya, Head. ditambah Head dulu. Head. Nah, Woi. oh ya head, ditambah Biang. verb 3, Verb 3. ditambah subjek lagi, Hah? ditambah would, ya, ditambah have, ditambah verb 3. Oke, benar banget. Itu kan, Miss. Iya. Iya benar. Makasih banyak ya. Oke, thank you. Iya. Iya. Nah. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Yeay. Yeah. Oke. Jadi dari kalimat ini kita udah bisa tahu ya, oh ternyata pola kalimat dari conditional sentence tipe 3 atau past perfect itu pola kalimatnya seperti tadi itu yang disebutin ada if, plus subject, plus had, plus verb 3, kemudian ada object lagi. Kemudian ada would, ditambah have, dan verb 3. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata conditional sentence tipe 3 itu digunakan untuk menggambarkan situasi masa lalu yang tidak terjadi dan juga untuk membayangkan hasil dari kondisi tersebut. Ini ada contoh. If I had finished my study, I would have worked at big company. Nah, di sini kedengeran kan? Kedengeran. Kedengeran, Miss. Oke, kita lanjut ya. Kedengeran, Miss. Iya. Jadi conditional sentence tipe 3 itu kan kalimat yang menggambarkan situasi masa lalu yang tidak terjadi. Jadi bukan faktanya. Nah, kalau di kalimat yang if I had finished my study, I would have worked at the company, itu bukan situasi yang real. Nah, kalau real fact-nya itu, di sini kita bisa tahu I didn't finish my study and I didn't work at the company. Sampai sini bisa ngikutin nggak pembelajarannya? Bisa. Bisa. Ya. Kurang jelas nih suaranya. Kenapa? Kurang jelas suaranya. Kurang jelas. Kelihatan. Nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan apa ini? Blank gelap doang. PowerPoint-nya kelihatan. Enggak. Bisa di zoom, gengs. Ini nggak kelihatan, nih. Bisa di zoom. Di zoom, gengs. Di zoom. Di Zoom itu gelap, black doang, blank. Kok aneh? Ya udah. Coba Kelihatan, Miss. Kenapa? Miss ulang aja ya buat PowerPoint-nya. Supaya semua bisa kelihatan sebentar, oke? Oke, Miss. Oke, kita ulang. Oke, tadi kita udah sampai ke sini conditional sentence tipe 3 yang digunakan untuk menggambarkan situasi masa lalu, ya kan? Sekarang kita lanjut. Nah, di conditional sentence tipe 3 itu kan ada 2 clause ya.
Ada clause if sama clause setelah if. Ya kan? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Alhamdulillah. Kelihatan banget. Oke, iya. Nah, jadi di conditional sentence tipe 3 ini, jadi if clause dan main clause. Nah, kalau dari contoh yang ada di layar HP kalian nih, yang if I had finished my study, I would have worked at big company. Kalian bisa tentuin nggak mana yang if clause dan mana yang main clause-nya? If I Clause-nya if I had finished my study. If I had finished itu if clause. I would have worked itu main clause. Nggak benar banget. Oke, nah. Nah, if clause itu ditandai dengan kata if di depannya. Nah, kalau main clause itu klausa setelah kalimat if tadi. If clause. Ya, benar. Nah, ini juga posisi if clause dan posisi main clause itu bisa dibalik posisinya. Bisa if clause yang di depan kemudian disambung main clause, ataupun main clause dulu lalu disambung dengan if clause. Asalkan tidak mengubah makna dari kalimatnya gitu. Nah, ya. Ini ada contohnya kan yang if I had studied hard, I would have passed the exam. Nah, itu contoh kalimat yang if clause-nya di depan kan? Ya. Ya. Kalau kalimat di bawahnya itu dari kalimat yang if clause-nya itu ada di belakang. Iya, benar. Nah, ini tadi udah disebutin di awal tadi udah disebutin, Miss udah minta buat nyebutin pola kalimat dari conditional sentence 3 itu. Nah, di sini ada form atau pola kalimat dari verb 3. If plus past perfect. Kalian tahu kan rumus past perfect itu apa tadi? Perfect itu rumusnya adalah Subject plus had. Subject Plus 3. Oke, Subject plus head. Subject plus head plus verb 3. Iya, benar. Iya, jadi subject plus head plus verb 3 itu rumus dari past perfect. Jadi di sini ditulis if plus past perfect, kemudian ada subject ditambah would plus have plus verb 3. Nah, kemarin minggu kemarin sama Miss Rima udah belajar tentang tipe 2 dan tipe 3 kan? Ya. Coba karena udah belajar, Miss mau coba tes, masih ingat nggak? Miss mau minta kasih contoh tipe conditional sentence tipe 2. Ada yang mau jadi partisipan? Ini udah ada rumusnya, tinggal dibuat kalimat aja coba. Ada yang mau? Kak Famis. Bikin kalimat conditional sentence yang tipe 2. Nggak jadi. Kok nggak jadi? Conditional Ada yang mau? sentence tipe 2. Iya. Di sini udah ada contohnya nih yang tipe 2. If I saw Joko tomorrow, I will speak to him. Nah, kalian tinggal bikin kalimat yang lain aja sesuai contoh. Ada yang mau? Mau. Oke, silakan. Miss, kalau I itu pakai were atau was? I was. Berarti if I was rich, I would buy a new house. Wah, oke, benar. Tepuk tangan dong buat temennya. Siap. Nah, itu tadi contoh dari tipe 2-nya ya. Sekarang Miss minta untuk buat contoh dari kalimat conditional sentence tipe 3. Rumusnya masih ingat kan? Tadi baru aja dibahas.
Ya. Ini bukan Miss, Rawan Miss. Kenapa? Rawan. Ya coba. Tapi takut Boleh. salah, tapi ya. Tapi ya udah. Nggak apa-apa. Udah harus aku tahu. If Oke, silakan. Ira had read the material, she would have prepared ya for the vision. Prepared. Bisa Ya. diulang lagi? Bisa diulang lagi If kalimatnya Ira- coba. If Ira had read the material, she would have prepared for the lesson. Oke. Nah, tadi if Ira had read. Read-nya itu Ya. berapa? Ketiga. Ketiga. Iya 3. Oke, ya benar. Ya, makasih banyak. Nah, kita lanjut nih. Di sini Miss mau minta kalian untuk nentuin. Di sini Miss punya 4 kalimat. Kalian tentuin. Nah, kalimat ini tuh masuknya ke past perfect tense atau ke future perfect tense. Di kalimat 1, I had finished my homework last night. Past Ini masuk perfect. Kenapa masuknya ke past perfect? Ada kata head. Last night. Finish my homework. Last completely. Iya benar. Itu tandanya dia masuk ke past perfect tense. Kemudian yang nomor 2, I will have completed my Future. homework tonight. Iya, kenapa? Future. I will. Will. Will have. Oke, Will have. will ya. Ada will. Itu akan Iya. jadi menandakan Ya. di masa depan nanti dia mau bla 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 gitu. Oke, yang ketiga, Past perfect. Sama perfect. Past perfect. past perfect karena ada head ya. Yes, Miss. Iya. Yang keempat, we will have Future perfect. karena karena ada will. Ya. Iya, jadi harus nggak diingat ya. Past perfect tuh tandanya ada head, kalau future perfect tuh tandanya ada will. Nah, Ya. ya coba kalau dari contoh ini bisa sebutin nggak rumus perfect sama future apa? Kan kalau perfect itu Bisa. ada head. Iya Kalau coba. pas Kalau past perfect, subject plus head plus verb 3. ya. Kalau future Kalau perfect, future perfect subject plus will plus apa? Have. Plus have plus Verb verb 1. verb 1 atau verb 3? 3. Verb 3. Verb 3. Verb 3. Apa? Iya. Ede. Kan perfect. Perfect verb 3. Iya benar. Gotten. Completed. Iya benar. Jadi baik past perfect maupun future perfect itu pakai verb 3. Verb 3. Bedanya Verb 3. Oh gitu. benar, sama-sama pakai verb 3 sih. Nah, rumusnya nih benar banget tadi. Past perfect rumusnya subject plus have plus verb 3. Kemudian kalau yang future perfect rumusnya subject plus will plus have plus verb 3. Sampai kan? Paham. Oke, kita udah sampai ke dialog. Ada yang mau jadi partisipan 2 orang, jadi Ryan sama jadi Nathan. Saya Ryan. Mau. Silakan. Boom. Ayo, Bang. siapa? Siapa, Miss? Enggak. Kenapa nggak kelihatan? Sebentar ya. Bisa di zoom kok. 9. Oke, so kakak sama siapa? Kakak mau nggak? Sama. Saya mau. Kakak sama? Akmal. Babas. Kakak sama? Sama Akmal. Oh oke, kakak sama. Sama Apa jadi Babas. Rian? Kakak sama Akmal dulu aja ya. Oke, Miss. Ya.
Oke, siapa yang Babas jadi atau Akmal Siapa yang jadi nih? Ryan? Akmal. Ya udah. Oke, Apa Akmal. Ya, Apa jadi apa, Kap? Rian. Oke. Aku jadi diri sendiri aja, Miss. Siap. Mulai ya. Ya, oke, dimulai. Hey, you come alone. Where's Aldo? He's still in this room. I think his parents asked him to study harder. They didn't let him go for a while. I don't know. Maybe because Ryan got C last week. If he had studied, he would have got a better grade. I see. He said that he didn't understand the extra material, so he chose to sleep the night before. If he had told me, I would have taught him about the exam material. Maybe he didn't want to trouble us. Oke, give applause. Yeay. Thank you, Eva and Akmal. Nah, jadi yang lainnya juga merhatiin percakapannya kan? Iya, Miss. Iya, Miss. Mau merhatiin? Iya. Ya, Miss. Iya, sekarang Miss mau tanya di dialog tadi yang dibacain sama teman kalian, ada nggak sih kalimat yang termasuk ke conditional sentence? Yes. Ada. Coba sebutin kalimatnya. If he had studied, he would If have Then he would get better he did grade. I would have have about the got exam a material. better grade. If he had told me, I would have taught him about the exam material. Yes. Ada dua ya. Yeah. Ya. Nah, sekarang Miss mau tanya, kalimat yang tadi udah disebutin sama kalian itu masuknya ke contoh conditional sentence tipe 2 atau 3? Nah, Ketiga. Tiga. Tipe 3. Tiga. Oh, ada head. Iya, benar. Kenapa termasuk ke tipe 3? Ada headnya. Karena Karena ada headnya. 3. Ada head dan sub 3. Oke. Benar. Oke. Ore. Wah, Hore. iya nih. Nah, sebelum Miss mengakhiri materi pembelajaran hari ini, You akan saya jadwal aja. Nah, kalian pilih mana jawaban yang benar. Ada 3 soal. Jadi nanti ada 3 partisipan ya yang jawab. Yang mana? Siapa yang mau jawab? Aku. Nama ya? Ya, sebut namanya. Basrani. Kafa nomor 1. Rani. Kafa nomor 1. Basrani Azhar. Akmal nomor 2. Siapa yang nomor 1 coba? Kafa nomor 3 deh. Rani ya. Rani. Aku nomor 4 teh. Kafa nomor. Basrani. Kafa nomor 1 aja. Oke, coba 1 dulu. Nomor 1 ya baca Siapa ini. yang nomor 1? Oke. If our team had won the match, they would have moved in the language kan? Big. In the lead. Bukan language. In the lead ya. Oh, bukan. Oh, in the league. Jawabannya C. Jawabannya C. Oke. Coba sekarang Miss tanya ke teman-temannya. Menurut teman-teman yang lain jawabannya C benar apa enggak? Benar. Benar, Miss. Enggak. Benar jawabannya C. Kalimatnya masuk ke conditional sentence tipe berapa? Tipe 3. 3. Tiga. Itu pakai verb berapa? Verb 1, verb 2, atau verb 3? Tipe 3. Verb 3 dari win itu apa? Won. Oh iya. Iya, jadi jawabannya benar. Jadinya Oke. Salah Mas Rani kamu. Jadi ya maaf Rahman. 3. Oke. Aku jawab. Rani dong. Salah Mas Rani. Thank you Rani. Oke, lanjut Rani. nomor 2. Siapa tadi yang mau? Akmal.
Akmal. Oke, Akmal nomor 2 silakan. If you had known about personal financial planning, you could have spent your money wisely. Oke, menurut teman-teman Jadi berarti jawabannya A. berarti Had A. known. Berarti teman-teman. Benar, Benar. Benar, Miss. Benar. Nomor Kenapa 3 Rama. jawabannya? Nomor 3. Kapal nomor 3. Oke, benar ya, nomor 2 itu jawabannya head noun karena verb ketiga dari know itu noun. Oke, yang nomor 3 siapa yang mau? Kakak. Kak. Oke, Kakak silakan Kakak. They would have played football if the weather has blah 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 nice. The answer is C. Bin. Bin, Ya, benar nggak betul. nih jawabannya? Betul. Ya, Apa jawabannya Betul. bukan A? C. Bin. Iya. Kenapa jawaban yang benar itu bin? Kenapa bukan B? Soalnya Karena Karena Tiga ada dari itu bin. verb 3. to be verb 3 itu bin. Paham ya? ya. ya Ini sama-sama. udah thank you so much buat kalian. Makasih banyak. You're welcome, Miss. Ya, jadi sekarang materi yang Ketemu di disampaikan lain hari. tentang conditional tense. Masih banyak buat aktifan dan respon kalian. Tetap jaga kesehatan. Ya. Tetap Ya, Miss. di rumah aja ya. Ya, Ya. Miss. Ya, Miss. Stay at home. Hujan, guys. Untuk materi yang Miss sampaikan cukup sekian. Untuk minggu depan mungkin materinya akan disampaikan sama Miss Rima di minggu depan. Jadi insya Allah nanti siang nanti jam 10-an Miss kirim link Google Form yang isinya tentang exercise ya. Ya, Miss. Apa, Miss? Agak kedengaran, Miss? Ya, Miss. Nanti siang sekitar jam 10 Miss kirim link Google Form yang isinya tentang English. Nanti tolong diisi ya Google Form-nya. Ya. Di bioskop. Oke, nah. Miss. Kenapa? Link bioskop, Miss. Oh, Iya. Jauh banget, bioskop Google Form. Oke. sorry. Oke, ya. Jadi Yang untuk nonton bioskop mengisi kita. Nah, iya. Oke, Miss tutup dulu ya. Ya, Miss. Ya, Miss. Saya selalu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya selanjutnya Miss Ria akan kembali untuk dan